Pada video kali ini, saya akan membicarakan hubungan antara nilai tukar kation tanah dengan keasaman tanah. Partikel liat tanah selalu bermuatan negatif, di mana muatan negatif itulah yang menggenggam kation unsur hara sehingga tidak mudah tercuci. Jadi semakin kuat muatan negatif dari satu partikel tanah akan semakin kuat menggenggam unsur hara yang diberikan melalui pemupukan. Untuk itu, pupuk kimia yang dipergunakan oleh petani setelah diaplikasi harus segera berubah menjadi kation yang bermuatan positif. Apabila masih bermuatan negatif atau anion, maka tidak akan dapat dipegang oleh partikel tanah, maka mudah sekali tercuci. Nilai tukar kation tanah atau KTK tanah sangat penting karena KTK tanah akan menentukan kesuburan tanah itu sendiri. Juga KTK menentukan kemampuan tanah menahan pupuk agar tidak mudah hilang atau tercuci. Yang berikutnya adalah menjadi indikator kapasitas tanah dalam menyimpan unsur hara yang diberikan melalui pemupukan. Yang kelima, KTK tanah akan menentukan kebutuhan dosis pemupukan dari suatu lahan tertentu. Karena sewaktu-waktu unsur hara yang menempel di partikel tanah akan dibeli oleh akar tanaman dengan membayar dengan ion hidrogen, seperti yang pemirsa bisa lihat bagaimana proses tanaman menjerat unsur hara dan partikel tanah melepaskan kation dari unsur hara tersebut. Maka sangat penting kemampuan partikel untuk memegang unsur hara yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh tanaman. Berikut saya tunjukkan kurva linear hubungan antara pH dengan KTK tanah, di mana dari grafik ini pH tanah semakin meningkat, maka KTK tanah juga akan semakin meningkat pula. Berikut saya ingin tunjukkan hubungan antara pH tanah dengan unsur hara yang tersedia. Di sini hanya saya cantumkan, tampilkan adalah unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfat, dan potasium. Sebagai contoh, apabila pH tanahnya 4, maka unsur hara yang tersedia itu hanya sekitar 10%. Apabila pH tanahnya 5, itu hanya sampai maksimum 50%. Dan apabila pH tanahnya 6, bisa mencapai 100%, terutama nitrogen dan kalium. Untuk fosfatnya hanya sekitar 75%. Dan kemana yang lain? Yang lain itu bisa saja tercuci atau hilang akibat KTK yang rendah, maka partikel tanah tidak bisa memegang dengan kuat unsur hara tersebut. Untuk itu saya ibaratkan memupuk dari lahan kebun saya, seperti saya mengisi air di ember yang bocor. Jadi berapapun air yang saya isi atau pupuk yang saya berikan hanya tersedia bagi tanaman atau yang bisa dijerat oleh tanaman sebatas nilai KTK dari tanah tersebut, di mana nilai KTK sangat tergantung daripada pH dari tanah kebun saya. Ya, kalau pH tanah itu rendah, maka KTK juga rendah. Maka penggunaan pupuk kimia akan juga dibutuhkan yang lebih besar lagi.
Sebagai ilustrasi terakhir, saya tampilkan sawah di daerah Berau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di mana lahan di sana rata-rata pH-nya sangat rendah. Setelah menggunakan pucuk madu, mendapatkan gabah yang bernas, dan dibuktikan dengan setelah kita giling untuk menjadi beras, itu mendapatkan rendemen dari gabah kering giling menjadi beras sebesar 71,26%. Dan berasnya otomatis ketemunya beras kepala karena brokennya jadi lebih sedikit. Demikian penjelasan saya yang singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.